Berbicara tentang dunia seni, tentu banyak tipe dan macam-macam karya seni yang bisa hadir dalam sebuah media. Nah, ngomong-ngomong soal seni ya, yang terkadang hadir dari ide melalui sebuah imajinasi kita. Wes mantap. Perjalanan kita kali ini kita akan grebek tempat pembuatan airbrush yang berada di lokasi PD Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Tiju. Yuk sama-sama kita simak perjalanan yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan grebek tempat pembuatan airbrush yang berada di lokasi Sigli ya, tepatnya di PD Nanggro Aceh Darussalam. Jadi buat kalian yang mau lihat dan pengen tahu, berikut kita akan coba kunjungi salah satu tempat pembuatan airbrush. Oke? Airbrush merupakan sebuah teknik seni rupa yang menggunakan tekanan udara untuk menyemprot cat pewarna pada bidang kerja. Nah, ngomong-ngomong tentang airbrush nih. Airbrush dikenal dan ditemukan sudah dari abad 19. Nah, penasaran nggak nih siapa orang pertama yang menemukan airbrush tersebut? Beliau bernama Abner Piller, yang berasal dari Amerika Serikat, dan beliaulah orang yang pertama yang membuat teknik dasar melukis dengan airbrush. Seiring berjalannya waktu, turun-temurun hingga akhirnya mendunia. Nah, media yang satu ini banyak diminati oleh kalangan anak muda, tepatnya pencinta otomotif. Nah, yang jadi sorotan saya hari ini, untuk wilayah Kabupaten PD Aceh, sangat sedikit kita temukan perajin airbrush. Dan di sini wajib kita akui, tak gampang-gampang menjadi seorang perajin ya tanpa memiliki skill dan teknik yang luar biasa. Seni sangat berperan penting di media ini. Selain seni, kita juga dituntut mempunyai 1000 imajinasi. Nah, buat kalian yang mungkin hobi dengan profesi yang satu ini, bukan berarti kalian nggak bisa. Namun yang pasti, rajin dan semangat untuk menciptakan karya-karya kalian, pasti kalian bisa. Yang penting niat dan berusaha. Nah, ngomong-ngomong soal harga proses pembuatan airbrush ini, itu tidak jadi sebuah patokan karena tergantung gambar atau motif yang kita pilihkan. Namun yang cukup menarik di media ini, selain kita bisa memilih apa yang kita inginkan, yang pasti terjawab apa yang kita harapkan. Nah, sobatku, penasaran nggak media ini membutuhkan alat kerja apa-apa aja sih yang digunakan untuk proses pembuatan yang satu ini? Nah, berikut kita akan lihat dulu peralatan yang digunakan untuk media yang satu ini. Wow, banyak tender nih yang mereka dapatkan ya. Dari motor gede udah antrian nih lagi dalam proses. Jadi pastinya kita akan tunggu untuk proses selesainya. Dan berikut ini peralatan yang mereka gunakan ya. Banyak sih yang kita lihat selain gun airbrush dan gun yang lain-lain ya.
Nah, ngomong-ngomong tentang alat kerja mungkin mudah untuk kita jangkau, namun yang jadi tanya besar kita, apakah kita bisa menciptakan imajinasi atau tekstur gambar yang bisa kita lukis di media airbrush. Nah, gimana sob? Menarik nggak dengan info yang satu ini? Oke, sepertinya di sini banyak koleksi Scorpio. Jadi kita akan lihat nanti finishingnya ya. Kita bakal coba lihat proses pembuatannya, dan buat kalian yang mungkin masih penasaran ya, ditunggu aja selanjutnya kita akan lihat tentang pembuatan airbrush ya. Jadi pastinya tetap simak dan kita akan lihat koleksi-koleksi yang mereka buat. Oke. Nah, berhubung prosesnya pun belum selesai, kita akan lanjut lagi di part selanjutnya ya. Jadi buat sobat angler popon yang mungkin masih aja simak ya, bisa tinggalkan komentarnya di bawah ya. Dan kalau menarik bisa like, comment, and subscribe.